Pura-pura lumpuh. Episode 34. Dua bodyguard tampan. Karya Via Raya. Pak Irsyad pergi bersama Fanya yang ternyata adalah adik kandungnya sendiri. Mereka berdua berencana untuk membeli hadiah pernikahan kedua orang tuanya. Kalau ngomong jangan suka sembarangan, Dek. Mungkin aja dia itu omnya. Udah, mendingan kita fokus cari hadiah aja dulu, kata Pak Irsyad meskipun dalam hatinya ragu. Setelah mendapatkan hadiah, Pak Irsyad dan Fanya bergegas pulang. Sebenarnya ia ingin mengejar Prita dan bertanya. Namun saat ini perayaan pernikahan kedua orang tuanya jauh lebih penting daripada perasaannya. Di sisi lain, kita mau nonton apa, Nggi? Tanya Prita. Bentar, gue cari dulu ya, jawab Anggi melihat-lihat jadwal film di layar ponselnya. Sebenarnya ia ingin memesan tiket online, tapi berhubung ada dua bodyguard tampan di belakangnya, jadi ia memutuskan untuk membeli tiket secara langsung. Tentunya dengan Firas yang membayarnya. Om, nanti Om Firas aja ya yang bayarin, sekalian popcorn sama minumannya, bisik Anggi mendekat ke arah Firas. Siap, kamu cari dulu aja film yang bagus, sahut Firas. Kalian ngomongin apa sih? Kok pakai bisik-bisik segala? Tanya Prita penasaran melihat Anggi dan Firas saling berbisik. Kepo loh, balas Anggi sambil memajukan bibirnya. Ia berganti melirik ke arah Firas sambil mengedipkan sebelah matanya. Ih, kalian apaan sih? Ayo Mas Zafran, kita duduk di situ aja, keluh Prita sambil menarik tangan Zafran mengajaknya duduk di kursi tunggu. Firas menatap tangan Zafran dengan wajah yang mulai menghitam. Ia tidak rela jika istri kecilnya menyentuh laki-laki lain. Belum sempat Prita dan Zafran duduk, Firas sudah menarik tangan Prita hingga terlepas dari tangan Zafran. Au, sakit Om, pekik Prita kesakitan. Biarin aja sakit. Lagian gak sopan banget ada suami di depannya malah nyambar tangan laki-laki lain. Iya, maaf. Lagian Om Firas juga yang mulai duluan, pakai rahasia-rahasiaan lagi, ujar Prita sambil mengerucutkan bibirnya menghentak-hentakan kakinya. Bercanda doang sayang, balas Firas menjauhi hidung Prita. Zafran, temani Anggi memesan tiket, lanjut Firas ketus. Ia masih kesal karena Zafran diam saja ketika Prita menyentuh tangannya. Baik Pak, jawab Zafran tegas. Sementara Anggi sedang tersenyum geli sambil menutup mulutnya. Ia terlihat sedang membayangkan sesuatu. Dan ya, ternyata memang benar. Ide cemerlang muncul di otak encer Anggi ketika melihat list film horor. Terpampang jelas stiker film horor bertuliskan Quiet. Kalau nonton film horor di samping AA Zafran, gue bisa ambil kesempatan emas. Bisa peluk-peluk, pura-pura ketakutan. Jadi nggak bakal ketahuan kalau gue sebenarnya lagi modus. Gumam Anggi dalam hati terkekeh geli. Anggi tipe gadis yang menyukai film horor seraya drama Korea. Ia masih berani menonton meskipun sendirian. Tidak seperti Prita yang akan menonton film horor jika ada yang menemaninya. Jadinya kamu pengen nonton apa, Nggi? Tanya Zafran. Film ini aja, tunjuk Anggi ke arah poster film horor tersebut. Kamu seriusan mau nonton film horor? Emang kamu gak takut?
Tanya Zafran memastikan yang sebenarnya ragu. Takut sih, tapi kan ada AA Zafran. Jawab Anggi bersikap sok imut dan malu-malu. Hah? Apa? Ini anak kenapa ya? Tapi lucu juga sih. Gumam Zafran terbelalak melihat sikap konyol Anggi. Ya udah, aku pesenin dulu ya. Kamu mau minum apa? Sama popcorn kamu mau nggak? Tanya Zafran. Minumnya apa aja deh, A? Kalau popcorn aku mau yang rasa original aja. Jawab Anggi. Belum genap 2 jam Anggi bertemu dengan Zafran, tapi sepertinya ia sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Apalagi melihat sikapnya saat ini. Ia terlihat seperti anak kecil yang selalu meminta perhatian ayah dan ibunya. Zafran memesan 4 tiket film horor. Tidak lupa pula dengan 2 bungkus popcorn ukuran besar dan 2 botol air mineral, juga 4 gelas minuman bersoda. Anggi! Teriak Zafran sambil melambaikan tangannya. Oh my god, ternyata Zafran tahu nama gue. Gumam Anggi mengipas-ngipas wajahnya yang menghangat dan memerah seperti stroberi. Tentu saja tahu karena ketika di halte sekolah Prita menyebutkan namanya. Iya, A. Saut Anggi ikut berteriak. Kemudian ia berjalan ke arah antrian di mana Zafran berada. Kenapa, A? Bantu aku bawain ini. Saut Zafran menyerahkan 2 bungkus popcorn berukuran besar pada Anggi. AA Zafran bisa bawanya nggak? Itu minumannya kebanyakan loh, pasti susah bawanya. Tanya Anggi. Prita! Teriak Anggi berencana untuk membagi tugas pada Prita untuk membawa minuman. Prita pun bergegas menjalan mendekat dan bertanya alasan Anggi memanggilnya. Cepet sini bantu AA bawa minuman. 5 menit lagi filmnya mulai loh. Kata Anggi terburu-buru. Firas mengambil alih 2 minuman bersoda. Sedangkan Prita mengambil alih 2 botol air mineral. Kemudian mereka berdua berjalan mengikuti Anggi dan Zafran dari belakang. Mereka mulai masuk ke dalam ruang bertuliskan angka 3. Sampai di dalam, mereka mencari tempat duduk dan mereka menyesuaikan nomor tempat duduk yang ada di tiket. Duduk tak? Kata Firas mempersilakan untuk Prita duduk lebih dulu. Prita dan Anggi duduk dengan diapit oleh 2 bodyguard tampan. Hanya perlu menunggu waktu 3 menit, film sudah dimulai. Dipertontonkan di layar kaca bioskop. Prita sudah mulai takut-takut memegang lengan Firas erat. Lo kok nonton film horor gak bilang-bilang sih, Nggi? Emang gak ada film romantis apa? Tanya Prita mengeluh. Udah, lo tenang aja. Sekarang kita yang bakal ciptain film romantis itu. Saut Anggi sambil tersenyum licik. Bagaimana tidak? Ia sudah merencanakan semuanya dengan matang. Pura-pura ketakutan dan memeluk Zafran. Gile lo ya. Baru juga ketemu beberapa jam yang lalu udah mau modus-modus aja. Shh. Demi melupakan yang seharusnya dilupakan. Harusnya lo dukung gue dong, tak? Emang lo mau kalau gue terus-terusan sakit hati gara-gara Hegar kayak lo dulu? Kata Anggi meletakkan jari telunjuknya di bibir. Anggi dan Prita terus saja berbisik tanpa menghiraukan layar kaca bioskop yang kini menunjukkan adegan menegangkan. Astaga! Prita terkejut dan langsung menenggelamkan wajahnya di bahu Firas. Anggi menoleh ke arah Firas, begitu juga sebaliknya. Firas mengacungkan jempolnya melihat kinerja Anggi.
Sedangkan Anggi membalasnya dengan sebuah kedipan mata. "Ah!" Anggi berteriak pura-pura ketakutan. Ia menyentuh lengan Zafran dan menenggelamkan wajahnya tersenyum menyeringai. Ketika tidak ada adegan menyeramkan, Prita fokus menatap ke depan layar. Tangannya bergerak mengambil popcorn, tapi justru tangan Firas yang ia sentuh. "Maaf Om," kata Prita menoleh sejenak. Setelah itu, ia kembali fokus menatap layar bioskop. Bukannya menonton film, Firas justru fokus menatap wajah Prita yang sesekali tersenyum dan mengernyitkan dahinya. Ia mengulurkan tangannya mengambil popcorn dan menyuapi Prita. "Kenapa Om?" tanya Prita melihat Firas menyodorkan tangannya. "Ah, biar aku suapin," sahut Firas. Akhirnya, Firas tidak menonton film. Ia hanya sibuk memperhatikan Prita sambil menyuapi popcorn dan minumannya. Selama film berlangsung, tidak henti-hentinya Anggi mengambil kesempatan. Namun beruntungnya, Zafran hanya diam, tidak merasa risih sama sekali. Atau jangan-jangan ia merasa risih, hanya saja mencoba untuk menahannya. Bisa saja begitu. Film berakhir setelah 1 jam 30 menit. Prita dan Anggi meminta izin untuk pergi ke toilet. Sedangkan Firas dan Zafran menunggu di depan pintu masuk bioskop. Ketika Firas sedang sibuk menatap kemana arah Prita pergi, tiba-tiba ada seseorang yang menyentuh bahunya. Ia menoleh dan melihat sosok Indira di depan matanya. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.